Si Gisel ini, aduh, si video 19 detik sure ini, wah, membela si Yuda ini. Aku percaya Tuhan pasti bela. Nggak usah terpengaruh sama omongan dan opini orang yang nggak jelas. Gokil. Saya aja, video saya tersebar, saya tidak terpengaruh omong-omongan yang nggak jelas. Aku juga punya anak kecil. Tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Bantuin anak belajar renang? 12 kali dicelupin, nggak bisa nafas gitu Mbak Gisel. Gisel mau Gempi diajarin berenang nih sama Abang Yuda, guys. Lihat, kan semua ibu tuh nggak punya perasaan yang sama. Lumayan agak aneh ya, harusnya kan semua ibu perasaannya pasti sama gitu loh. Kok semua ibu perasaannya nggak sama? Sangka beralasan melatih pernapasan dengan main nyelem-nyeleman, guys. Polisi coba aja beliau Yuda ini buat main nyelam-nyeleman di kolam renang yang sama tuh. Tarik kakinya sama pinggangnya tuh sama kepalanya tuh, kita mainin nyelam-nyeleman 12 kali nih. Ini beliau Yuda ini adalah main selem-seleman yang kamu bilang permainan kan. Nah, ini saya gigit tangan saya sendiri nih. Ada bekas gigi nih teman-teman. Tapi tidak menimbulkan lebam teman-teman. Makin mau laporin Tamara. Ini ternyata isi chat Tamara sama Yuda terkait meninggalnya Dante. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update tentang kasus Justice for Dante. Nah, jadi kita ada beberapa update kasus terbaru yang bakal kita bahas dan bikin kaget banget. Ya, pertama kita akan mau bahas tentang chat-chatan Tamara sama si Yuda ini, guys. Buset, kalian harus tahu nih ya, update terbaru tentang chatan mereka berdua ini ternyata, wah, pakar-pakar hukum nih yang curiga sama mamanya ya, Tamara ya, yang dia bilangnya digigit, dicubit gitu. Ternyata bekas gigitan dan cubitan itu nggak seperti apa yang Tamara bilang. Nuh, apa berbohong ini maksudnya? Nah, lalu yang ketiga adalah chatan Gisel sama adiknya atau keluarganya si Yuda ini. Dia ternyata si Gisel ini, aduh, si video 19 detik sure ini, wah, membela si Yuda ini gitu. Jadi kita mau bahas aja update-update terbaru. Kalian harus nontonin ini ya. Terbuka pikiran kita nih dengan berdebah-berdebah kasus ini. Jadi yang mau pertama kita bahas, siapa lagi kalau bukan Duta Video Sure 19 detik. Jadi Gisel ini ya. Nah, di sini Gisel ini dirujak warganet gara-gara dia tuh memberikan support ke keluarga pelaku berdebah. Coy. Nah, jadi ini ada dugaan chat yang dikirimkan ke Gisel. Nah, di sini let's go tampilin ya. Nah, dia bilangnya dijalanin bisa berjalan lancar dengan baik dan Bang Arfandi, Bang Arfandi siap Bang, serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela. Nggak usah terpengaruh sama omongan dan opini orang yang nggak jelas. Gokil. Saya aja, video saya tersebar, saya tidak terpengaruh omong-omongan yang nggak jelas. Apa kayak gitu ya? Nah, semangat gitu bilang tuh. Makasih banyak Mbak Gisel, mohon doanya. Pasti kita support doa senisa, wah salah Mbak Gisel, sebisa gitu. Sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Bantuin anak belajar renang? 12 kali dicelupin, nggak bisa nafas gitu Mbak Gisel. Terus bilang, aku tahu aku bukan siapa-siapa, nggak punya power untuk speak up. Yang aku tahu abang, aku bukan pembunuh. Aku tahu dia nggak setega itu sama anak kecil. Oh, berarti kamu kurang tahu abang kamu ini seperti apa. Nggak lihat CCTV ya? Netizennya sebel ya. Ini Mbak Gisel tahu banget punya anak kecil, bisa bantuin anak belajar berenang nih gimana? Apa Mbak Gisel udah lihat CCTV? Hah? Apa gitu caranya ngajarin anak berenang? Hah? 12 kali dilelepin? Hah? Apa gitu? Mbak Gisel mau Gempi diajarin berenang nih sama Abang Yuda, guys. Siap Bang Yuda. Nah, Bang Arfandi ya, mau nggak? Kalau Mbak Gisel percaya, coba suruh Gempi ajakin berenang sama Bang Yuda, pasti nggak mau juga nih Mbak Gisel. Aduh, gimana nih Mbak Gisel? Menurut kalian gimana nih guys? Gisel nih guys, waduh. Di sini juga ada komenan, Kak Tamara ini takut kehilangan Yuda daripada kehilangan anaknya. Ini juga curigaan netizen ya. Atau karena sudah kehilangan anaknya, dia nggak mau kehilangan Yuda lagi gitu, orang yang dia sayangi dan dia cintai gitu ya. Di sini juga ada story yang lucu dapat dari TikTok ya, katanya story dari adiknya pacar Tamara gitu. Dia bilang, abang saya sangat sering main bersama almarhum Dante dengan anaknya sendiri gitu. Ini beberapa video kedekatan mereka. Tolong teman-teman bisa bantu sebar. Tolong ya Mas Angger Dimas, jangan karena masalah rumah tangga Anda yang belum selesai, abang saya memang lalai tapi bukan pembunuh. Buset bro, ini dia bro, Angger Dimas ya gitu. Abang saya bukan pembunuh gitu. Terus dari artikel yang ini ya, dari pembunuhan terencana ini gitu, dari Republik, polisi telusuri tersangka Yuda dan Tamara. Nah, di sini ada pernyataan ini menurut saya sangat aneh nih.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka beralasan melatih pernapasan dengan main nyelem-nyeleman, guys. Jadi si Yuda ini kabarnya, saya nih melatih Dante buat bisa bernapas di dalam air gitu. Kita main nyelem-nyeleman gitu. Saya coba nyelemin Dante selama 12 kali, lebih dari 20 detik, nah, untuk melihat Dante ini harus bisa berenang gitu. Kalau gitu gantian deh sekarang. Harus sinkron omongan dengan tindakan ya. Kalau dia bilang main nyelem-nyeleman, nah sekarang polisi coba ajak beliau Yuda ini buat main nyelem-nyeleman di kolam renang yang sama tuh. Tarik kakinya sama pinggangnya tuh, sama kepalanya tuh, kita mainin celem-celeman 12 kali. Ini beliau Yuda, ini adalah main selem-seleman yang kamu bilang permainan kan? Nah, ini. Nggak mau kan? Nah, Gisel, Gempi mau dimain selem-celeman nggak sama beliau Yuda nih? Nggak mau juga pasti Gisel nih. Udahlah, Gisel nih klarifikasi lah. Minta maaf, klarifikasi lah. Nah, kita ngomongin tentang kecurigaan Tamara ini ya. Nah, jadi kan dia pernah cerita nih guys, tentang dia gigit-gigit sama cubit-cubit Dante ya. Ini kita lihat. Banyak yang ngomong ibunya tega, kalau gue jadi dia gue pasti langsung lihat. Kan semua ibu tuh nggak punya perasaan yang sama. Naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku cubitin, itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Iya, bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu, nggak mungkin lah. Orang kok mau nyakitin Dante gitu, ibu sendiri masa mau nyakitin anak ya? Iya, itu emang gimana ya, itu respon aku aja gitu biar Dante tuh ada responnya. Setelah aku gigit biru-biru di sini itu, ya aku nggak ngerti ya, banyak yang bilang udah meninggal gigit biru, ya aku nggak tahu itu bekas gigi aku, ada buktinya. Nah, itu dia salah satu omongan dari Mbak Tamara ya. Kan dia bilang di sini. Ngomong ibunya tega, kalau gue jadi dia gue pasti langsung lihat. Kan semua ibu tuh nggak punya perasaan yang sama. Nah, kan semua ibu nggak punya perasaan yang sama. Ini menurut Let's Go lumayan agak aneh ya. Harusnya kan semua ibu perasaannya pasti sama gitu loh. Kok semua ibu perasaannya nggak sama? Kalau ada ibu ngelihat anaknya tenggelam, tapi ini jawaban yang aneh ya. Logikanya Let's Go, biasanya sih kalau anak yang meninggal, semua ibu tuh punya perasaan yang sama, yaitu dendam dengan pelakunya, curiga dengan orang yang menjaganya, setengah gila anaknya meninggal apalagi tahu sekarang dibunuh, gitu. Dan akan melakukan apapun untuk mungkin membalas dendam kepada sang pelaku ya. Nah, ini pernyataan ini agak aneh ya, sama kayak pernyataan kemarin yang dia bilang Yuda ini adalah beliau gitu. Terus kalau masalah gigit-menggigit ya, ini kalau Let's Go sebagai orang awam, nanti kita bahas dari segala pakar hukum. Nah, kalau Let's Go sebagai orang awam, nggak aneh kalau digigit. Tapi kalau disayang iya, misalnya nih, Dante meninggal dunia gitu. Misalnya Dante kan ibunya pasti datang gitu. Aduh nak, kamu kenapa nak? Bangun nak. Mama udah ada di sini nak. Mama yakin kamu bisa bangun nak. Dielus terus diciumin, bangun nak. Mama sayang banget sama kamu. Kamu bangun, mama nggak percaya kamu udah nggak ada. Kalau kayak gitu, Let's Go masih masuk logika ya. Tapi kalau anaknya meninggal terus Dante bangun Dante, digigitin, digitin terus dicubitin, tuh nggak tahu ya apakah ini wajar dilakukan. Nah, menurut Mbak Tamara itu responnya dia ya. Tapi kan pertanyaan Let's Go, apakah waktu Dante masih hidup, Mbak Tamara ini juga pernah menggigit, mencubit Dante? Nah, kalau selama hidupnya Dante tidak pernah digigit sama Mbak Tamara, tidak pernah dicubit sama Mbak Tamara, agak aneh ketika meninggal, Dante ini, almarhum ini, dicubit dan digigit sedemikian keras sampai menimbulkan luka-luka dan lebam-lebam. Ini agak aneh nih gitu. Karena kalau dia nakal, Mbak Tamara itu kebiasaannya tuh menggigit, mencubit Dante kalau nakal. Itu masih Let's Go agak masuk logika. Tapi kalau tidak pernah digigit dan dicubit waktu masih hidup, menurut Let's Go agak janggal gitu. Harusnya pas sudah meninggal dunia itu disayang-sayang, dielus, dicium, didoain, dipeluk banget gitu, bukannya digigit ya. Tapi sekali lagi Mbak Tamara bilang, semua ibu perasaannya kan nggak sama ya. Mungkin kalau Let's Go sama 80% ibu-ibu lain mungkin akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi mungkin Mbak Tamara ini 20% ibu-ibu yang punya perasaannya nggak sama gitu. Kita logika aja teman-teman, saya nggak mau fitnah, tapi saya bilang ini adalah fakta yang perlu pendalaman teman-teman. Ya, teman-teman lihat ini saya gigit tangan saya sendiri nih, ada bekas gigi nih teman-teman. Ada bekas gigi. Tidak menimbulkan lebam teman-teman, tapi ada apa? Ada bekas gigitannya. Ada bekas gigitan. Ya, jadi harusnya tuh ada bekas-bekasnya itu yang merupai dari gigitan. Nah, itu yang harus diperiksa polisi di otopsi itu. Itu bekas gigitan atau bukan? Beda sama lebam yang kalau dipukul kayak begini. Lebam dipukul dia akan memar. Ya. Seperti badan. Ya. Nah, itu yang teman-teman, ya, yang polisi pertama harus jeli. Kedua adalah bekas cubitan sama. Cubitan itu ada dua, misalnya kita nyubit kan pakai 2 jari kan. Nggak mungkin nyubit pakai 5 jari, ini bukan nyubit namanya. Iya betul. 2 jari, jadi kalau dicubit begini, ya kan, mungkin ada apa namanya, bekas kuku. Bekas kuku? Ada bekas kuku.
Tapi yang ditimbulkan oleh cubitan dan gigitan itu bukan lebam. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, kemungkinan ya teman-teman ya, itu si anak ini mengalami KDRT itu. Jadi dugaan dari Bang Alvin Lim itu sama seperti dugaan netizen dan juga Let's Go. Apakah Dante ini sewaktu masih hidup mengalami KDRT? Karena kalau dicubit itu nggak ada 5 jari. Siapa yang cubit pakai 5 jari begini? Nah, nggak ada. Gigitan itu tidak menimbulkan lebam. Pukulan baru menimbulkan lebam ya gitu. Dipukul. Apakah dipukul atau mengalami kekerasan? Saya nggak tahu siapa yang melakukan kekerasan. Inilah yang harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian lebih lanjut. Ya kan, siapa yang mukulin badannya dia? Apakah si ibu, ya kan? Ataukah pacarnya si ibu itu yang mukulin? Ya, sehingga anak ini mungkin dibunuh untuk menyembunyikan hal tersebut. Karena dia takut anak tersebut misalnya ngadu ke bapaknya. Kemungkinan sudah dibicarakan antara beberapa pihak, ya kan? Nanti kamu begini ya, kamu berenang ya. Ketika kamu berenang, saya syuting aja. Jadi kalau di sana nggak ada yang melihat saya dari situ, gitu kan? Untuk menghilangkan apa? Mungkin untuk menghilangkan alibi. Wah. Ya, seolah-olah untuk menghilangkan alibi. Ya, atau bagaimana? Tapi kalau menurut saya nggak mungkin ini hanya dilakukan oleh satu orang. Wah, ini bener-bener mind blowing banget ya. Ini Let's Go lumayan banyak setuju dengan Alvin Lim ini ya. Apakah ada maksud untuk menghilangkan alibi waktu Mbak Tamara ini syuting? Nah, ini dugaan Alvin Lim ya. Dan dia bilang ini nggak dilakukan cuman oleh satu orang gitu. Dan anehnya, kenapa dia nggak telepon si Tamara pada saat kejadian itu ya? Harusnya melakukan segala cara untuk mengetahui kematian dari Dante, bukan menandatanganin atau menyetujui untuk tidak dilakukannya otopsi. Nah, harusnya kan ya sebagai ibu kan kita pengen tahu kenapa nenek saya meninggal, siapa pelakunya. Penyebab kematian itu hal utama yang akan dilakukan ibu gitu loh. Sekali lagi, Pak Alvin mungkin belum tahu ya, Mbak Tamara ini beda dengan ibu-ibu lainnya. Nggak semua ibu perasaannya sama, Pak Alvin. Nah, itu ya mungkin berbeda ya gitu. Lebih kagetnya lagi, Alvin Lim yang cerita tentang kecurigaannya dengan Tamara ini, itu di-repost sama Angger Dimas. Dia bilangnya, thanks Pak Alvin Lim udah membahas kasus ini. Jadi Angger Dimas itu malah malah buat story tentang Alvin Lim yang udah membahas kasus ini. Nah, itu kan pertanyaan kita juga ya. Sekarang anaknya meninggal. Kenapa Tamara ini dan Angger Dimas ini tidak bersatu? Nah, tidak bersatu. Nah, pertanyaan kita kan apakah Angger Dimas juga curiga dengan Tamara ini ada sesuatu atau alibinya mencurigakan. Nah, itu pertanyaan kita semua, guys. Nah, tapi beberapa pernyataannya dia tuh agak nggak sinkron sama pernyataan dari pihak keluarga yang lain. Ini ada contohnya nih, dengerin ya. Dante les renang dari 6 bulan. Dari masih bayi. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia nggak suka renang di kolam cetek. Karena dia ngerasa, oh udah bisa. Dia suka renang. Kalau ketemu saya kan bilangnya nggak suka berenang. Dan itu berulang kali. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Nah, jadi Mbak Tamara bilang, anak saya tuh memang suka berenang. Dari bayi itu udah saya kasih alas renang. Nah, kalau sama kakeknya, dia bilang nggak suka renang. Kalau sama bapaknya, udah sebulanan ini, dia juga bilang nggak suka renang. Pertanyaan kita sebagai orang awam ya, nih Let's Go nih, gitu. Dan mungkin 80% ibu-ibu lainnya, anak mana yang nggak suka berenang? Nah, ini pertanyaan kita ya. Setahu Let's Go sih, banyak anak-anak kecil tuh yang memang nggak suka berenang, tapi suka main air gitu. Sampai dia bisa mengatakan sama papa sama kakeknya, dia nggak suka berenang. Nah, ini kan pertanyaan ya, apakah ini bukan pertama kalinya Dante itu dicoba dilelepin sama si berdebah iblis beliau? Nah, beliau Paduka Yang Mulia Raja. Nah, Let's Go tambahin dia, Mbak Tamara ya. Beliau Paduka Yang Mulia Raja Yuda ini, gitu. Apa bukan pertama kali Dante ini dilelepin gitu loh. Nah, ini kan pertanyaan kita ya. Apa setelah ini Mbak Tamara ini nggak curiga sama si Yuda ini gitu? Jangan-jangan kemarin ini anakku diajakin berenang sama Yuda, dia dilelepin terus gitu. Sampai nggak berani cerita sama mamanya sendiri. Atau mungkin Dante udah cerita sama mamanya, tapi mamanya bucin banget sama beliau Paduka Raja Yuda ini. Dia tidak didengarkan omongannya Dante. Lalu juga ada chat-chatan dari Tamara ya. Nih kita lihat nih di sini. Ada chat Tamara dengan Yuda Arfandi dikantongin polisi. Nah, kalau dari artikel ini, kabarnya dalam chatannya itu, nah udah terbukti dia ini pacaran. Tapi belum dirilis sama polisi nih, isi dalam chatannya. Dan ini juga kita harus selidiki dengan jelas nih Pak Polisi. Apa ada omongan-omongan tertentu masalah Tamara dengan Yuda serta Dante ini di dalam chat-chatannya mereka ya? Setelah Dante meninggal, apa nggak ada chatan Tamara yang marah gitu ke Yuda gitu? Kamu gimana sih? Coba kamu jelasin. Mana kamu waktu jagain Dante gitu? Ada nggak gitu? Kalau nggak ada pembahasan tentang Dante setelah Dante meninggal di dalam
percakapan chatnya. Nah, ini harus dicurigai nih. Dan Tamara juga udah pernah bilang, apakah ada kontak dengan Yuda setelah Dante meninggal? Nah, dia bilang, saya udah nggak kontak lagi sama si Yuda ini setelah kejadian Dante. Ini agak aneh menurut Let's Go ya. Karena harusnya masih kontak ya. Bertanya dengan detail, masih menyalahkan Yuda tentang kelalaiannya Yuda. Ataupun Yuda pun harusnya tuh masih di samping Tamara mungkin 24 jam walaupun ditolak sama Tamara, tapi terus nempel sama Tamara lu karena perasaan bersalah ya. Kalau memang itu nggak sengaja kan. Dan pertanyaan Let's Go ya, ini curigaan Let's Go. Apakah sebenarnya Mbak Tamara sudah tahu bahwa Dante ini ditenggelamkan lebih dahulu daripada kita? Nah, ini pertanyaan kita ya. Makanya diputus hubungannya setelah meninggal dunia tuh. Kan katanya setelah meninggal dunia, Tamara tuh nggak ada kontak sama Yuda. Nah, pertanyaan Let's Go, kenapa tiba-tiba Tamara ini nggak mau kontakkan sama Yuda setelah Dante meninggal dunia? Apakah Mbak Tamara tahu tenggelamnya Dante itu adalah kesengajaan gitu? Makanya Mbak Tamara mau putus kontak karena tahu Yuda adalah pelakunya. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah Mbak Tamara ini sudah tahu terlebih dahulu bahwa tenggelamnya Dante itu adalah unsur kesengajaan? Makanya dia memutus hubungan dengan Yuda pada saat tersebut gitu, dan langsung menggandeng pengacara, atau gimana nih? Coba kalian komen. Jadi yang bisa lu sampaikan, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.